untuk berpikir, mungkin adik-adik masa depan itu seperti apa Om? Masa depan itu begitu adik-adik nanti tumbuh dewasa, saya mau jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Ada yang cita-citanya jadi dokter, ada cita-citanya yang jadi businessman, ada yang cita-citanya jadi pilot. Om punya cerita, pada waktu kecil Om takut sama masa depannya Om, karena orang tuanya Om nggak punya uang. Om hampir tidak bisa sekolah. Om sempat berpikir, Tuhan, saya masih punya masa depan nggak ya? Saya masih bisa ditolong Tuhan nggak ya? Karena orang tua saya nggak punya uang untuk menyekolahkan Om. Dan akhirnya Tuhan buat jalan. Lewat banyak perkara akhirnya Om bisa tetap sekolah. Next, selanjutnya mungkin ada yang seperti ini. Om, papa mama saya suka bertengkar. Om nggak minta adik-adik angkat tangan, tapi kalau ada yang papa mamanya suka bertengkar seperti ini, adik-adik berdoa, Tuhan itu bisa menyatukan lagi. Ada mungkin Om, beberapa waktu yang lalu ada yang Om, papa mama saya mau bercerai. Wah, pertama bertengkar, lama-lama bercerai. Seperti anaknya itu sembunyi di bawah kolongnya meja karena takut papa mamanya kalau bertengkar itu heboh. Mungkin sudah ngomongnya keras-kerasan, kemudian yang satu nyawat piring atau yang satunya nyawat gelas. Wah, takut. Kalau adik-adik ada yang seperti ini, Tuhan Yesus itu sanggup menolong. Tuhan Yesus itu sanggup menyatukan orang tua adik-adik. Next. Nah, ini mungkin ada yang dibully. Wah, ada yang dibully. Om, saya tahu di kelas tuh sering diejek sama teman saya. Mungkin karena saya pendek, atau mungkin karena saya gendut, atau mungkin karena saya apa. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Om punya satu cerita. Satu ketika pada waktu Om masih sekolah, waktu itu SMA, Om itu ada ujiannya presentasi di depan. Kemudian ada sekelompok anak yang maju. Nilainya dari mana? Nilainya kalau ada yang tanya. Jadi kalau ada satu kelompok maju, terus kemudian ada yang tanya, kelompok itu bisa menjawab, dia dapat nilai. Om dapat nilai, dia dapat nilai. Pada waktu Om tanya, teman-temannya nggak terima. Om disawati sama penggaris. Jadi dianggap Om ini menjelek-jelekkan kelompok itu. Jadi Om ada penggaris. Kalau adik-adik mungkin punya penggaris itu kan panjang. Penggaris dipotongi, patahin, dilemparin satu-satu gitu. Itu Om. Apa yang terjadi? Penggarisnya tak kantongi. Ya kan sudah putusan deh, kantongi lagi dibuang ke tempat sampah. Tapi teman-teman yang jahat seperti itu, pada waktu akhir tahun ajaran, mereka itu bisa buai sama Om. Om cuma doakan mereka, Tuhan tolong supaya mereka bertobat, karena Om nggak mungkin melawan mereka. Dan akhirnya akhir tahun ajaran mereka itu bisa baik. Adik-adik kalau punya musuh dalam artian teman yang suka membuli adik-adik, teman yang suka menjelek-jelekan adik-adik. Nah, adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan sanggup menyatukan. Next, berikutnya, mungkin ada yang pernah bertengkar, Tuhan juga sanggup menolong. Selanjutnya, next, atau ada yang sakit. Siapa yang di sini tidak pernah sakit? Saya. Wah, tidak pernah sakit? Wah, pasti pernah sakit. Pada waktu ada yang sakit, Tuhan sanggup menolong. Beberapa waktu yang lalu, Om pernah sakit tulang belakang. Jadi Om itu tidak bisa jalan, tidur tidak bisa, berdiri tidak bisa, jalan tidak bisa. Waktu Om pergi ke dokter katakan harus operasi.
operasi di belakang sini. Om takut. Terus, waktu itu duduk nggak bisa duduk tuh sakit. Om geletak sakit, duduk sakit, berdiri nggak kuat, jadi sakit sekali. Ya mau nggak mau geletak cuma sakit. Nah, dokternya bilang kalau kamu nggak mau dioperasi nggak apa-apa. 3 tahun lagi kamu lumpuh, nggak bisa jalan. Om tanya tuh, dok kok bisa saya 3 tahun lagi lumpuh? Iya, waktu dokternya itu meriksa kakinya Om, kaki kanannya Om itu sudah kekuatannya tidak banyak, beda sama kaki kirinya Om. Dan akhirnya Om dioperasi. Tidak selang berapa lama dari Om dioperasi, Om akhirnya setelah dioperasi sembuh. Tapi tidak berapa lama Om dengar ada temannya Om yang istrinya juga dioperasi, sakitnya sama seperti Om. Setelah dioperasi sampai sekarang dia tidak bisa jalan. Jadi sebelumnya bisa jalan, setelah dioperasi justru tidak bisa jalan. Tidak sakit tapi sudah tidak bisa jalan. Mungkin dokternya salah ngomong sarafnya. Pada waktu itu Om doa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya takut. Lah Om punya istri, punya anak. Kalau Om nggak bisa jalan, waduh, bisa lumpuh, repot. Siapa yang kerja? Tapi Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan. Sekarang Om sudah 7 tahun yang lalu operasi dan sampai saat ini Om sehat. Next, berikutnya. Mungkin ada yang adik-adik pernah lihat gambar kayak gini. Orang tuanya pulang kantor, mukanya bete, mukanya kayak ditekuk-tekuk gitu. Karena pekerjaannya banyak, atau ada yang dipecat, atau ada yang bukan dipecat tapi perusahaannya perampingan. Jadi karyawannya dipecat diberhentikan sebagian supaya perusahaannya tetap bisa hidup. Wah, nggak punya pekerjaan. Apalagi mungkin karena COVID, jadi perusahaannya bangkrut. Orang tuanya ikut dikeluarkan karena perusahaannya bangkrut. Siapa yang mau bayar? Nah, kalau ada adik-adik seperti ini, Tuhan Yesus itu juga sanggup menolong orang tua adik-adik. Bukan cuma adik-adik saja, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik. Next. Ini ayat hafalannya. Ayo Om aja adik-adik untuk membaca bersama-sama. Bisa? Semua bisa baca? Keluaran 14 ayat 14. Oke, pada hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekarang kalau ada yang bawa, untuk kamunya diganti namanya masing-masing. Tuhan akan Tuhan akan berperang untuk Kate dan Kate akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk Selin dan Selin akan diam saja. Oke? Pada hitungan ketiga kita baca sama-sama. Yang titik-titik itu diganti namanya adik-adik masing-masing. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk Daniel dan Daniel akan diam saja. Oke? Om nggak perpanjang firman Tuhannya. Sebentar kita akan mau nyanyi. Om aja adik-adik untuk duduk tenang. Adik-adik, Om nggak tahu adik-adik punya kebutuhan apa. Tetapi Om yakin dan percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan memberkati adik-adik dan menolong adik-adik. Apapun yang adik-adik minta, doakan. Mari Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuatku
mujizat sejati. Aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Apapun yang ada dibutuhkan, kesukaran apapun yang ada dialami, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus itu Allah yang dekat dengan kita, maka Dia akan memberkati setiap kita. Oh Tuhan, yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari nyatakan, yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan setiap kebutuhan anak-anak-Mu maupun orang tua mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, saat Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau Allah yang berkemurahan Tuhan. Engkau sanggup untuk memberkati satu persatu anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kebutuhan mereka, kebutuhan orang tua mereka, Engkau sanggup untuk menolong, mengerjakan perkara besar untuk keluarga mereka Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Engkau Allah yang benar-benar nyata hadir di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami, baik itu masalah kecil, masalah besar, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Hidup kami, hidup anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu, untuk Engkau bentuk mulai kecil sesuai dengan rencana-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.